dipersembahkan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok pertama kali masuk panggung politik lewat perahu partai politik. Awalnya pada tahun 2003, Ahok bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Di pemilu kedua masa reformasi tahun 2004, Ahok naik tangga ke parlemen lokal, menjadi anggota DPRD Belitung Timur. Cuma 7 bulan menjadi anggota parlemen lokal, Ahok meloncat menjadi Bupati Belitung Timur sejak tahun 2005. Dia sempat maju ke Pilgub Bangka Belitung tahun 2007 namun gagal. 2 tahun kemudian, Ahok ikut pemilu legislatif dari Partai Golongan Karya. Saat itu peruntungannya moncep. Ahok melenggang menjadi anggota parlemen di Senayan, Jakarta. Karirnya makin melesat, manakala menerima pinangan Partai Gerindra maju ke Pilkada Jakarta tahun 2012. Ahok diduetkan dengan Joko Widodo dan menang. 2 tahun, Ahok menjadi orang nomor 2 di Jakarta. Setelah Jokowi terpilih menjadi presiden, Ahok naik menjadi gubernur DKI Jakarta hingga tahun 2017 mendatang. Dengan segepok karirnya, Ahok dianggap sebagian kalangan memiliki semua yang dibutuhkan untuk menahkodai Jakarta sekali lagi. Pak Ahok, pada saat itu apakah karena Anda dilema dengan urusan waktu, kemudian ada urusan yang begini? Saya betul-betul kalau mau dibilang ngomong sombong itu obsesi lah, kalau nggak bilang ngomong pintu tadi. Okay. Saya pengen direformasi ini di tahun 2019. Setelah ada putusan MK, Pilpres dan Pileg berbarengan. Sebetulnya 2019 adalah saatnya menuntaskan reformasi. Menuntaskan reformasi bisa terjadi kalau warga seluruh rakyat Indonesia percaya kembali kepada parpol. Betul. Nah, Percaya saya kepada sedang parpol. merajut ini. Coba bayangkan misalnya, kalau saya bisa menang, partai yang mendukung saya kira-kira dipercaya publik nggak? Ya, itu pasti ada ininya. Ya kan? Kalau dipercaya gen. publik, nanti 2018 mereka mencalonkan orang-orang yang jujur yang baik di mata masyarakat, termasuk PNS-PNS yang melayani dengan baik. Jangan salah loh, PNS ada orang yang paling potensial untuk menjadi politisi loh. Betul. Asal dia yang jujur ya, asal partai tidak minta macam-macam ya. Nah kalau semua PNS melayani dengan baik, dokter melayani dengan baik, camat, lurah melayani dengan baik. Begitu mereka menyatakan mau jadi anggota DPRD, masyarakat sekitar tahu ini adalah pelayan yang melayani, kira-kira mereka pilih nggak partainya dia? Betul. Makanya begini. Nah inilah saya namakan menuntaskan reformasi. Terasa nggak Pak Ahok misalnya partai menumpang ke Anda? Misalnya Nasdem, ya gak apa-apa deh Ya, kita saya jadi tidak pendukung, mengatakan kemudian menumpang. Hanura. Saya tidak mengatakan menumpang. Saya lebih cocok mengumpamakan seperti film Nemo, ketika semua ikan besar masuk dalam jaring, sedang digerek untuk naik, semua ikan berusaha berenang ke atas malahan. Lalu Nemo melihat ini salah, yang benar harus diteriakin turun ke bawah. Nah sekarang saya menganggap, mereka ada yang bilang saya terlalu naif. Bagi saya, partai yang mendukung saya bukan karena dukung atau menumpang saya, tapi partai yang mulai melihat arahnya, arah jalan kayak itu ikannya harus ke sini. Akhirnya dengan saya arahnya jadi sama. Kalau lihat yang begini, Anda mungkin bisa kita katakan partai yang mendukung Anda adalah sebuah pilihan cerdas begitu saat ini? Saya kira bukan pilihan cerdas, ini bicara nurani. Bicara nurani. Bicara waktu mereka memutuskan membentuk partai ini. Sebetulnya orang membentuk partai politik itu apa sih? Kan dalam rangka mau mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat. Untuk bisa mewujudkan, untuk bisa mengadministrasi keadilan sosial, Anda butuh kekuasaan. Kalau Anda butuh kekuasaan, Anda kalau mau langgang, Anda butuh kepercayaan. Bukan ditipu, bukan pencitraan. Kalau tipu, Anda akan ditukar. Jadi sebetulnya partai hari ini, akan dihukum oleh rakyat. kalau partai sesuai seperti itu,
Saya kira Anda kalau lihat orang kumpul KTP seperti ini, Anda kira saya rekayasa? Apa saya bayar? Kalau kita lihat di lapangan itu pasti Artinya Anda juga sadar kita pernah ngalamin yang sama tahun 99. 97 ketika ada euforia. Orang mau menjatuhkan Pak Harto. Semua berbondong-bondong memberikan suara pada partai. Orang menjadikan ini sama situasinya. Setelah reformasi hampir 19 tahun, tiba-tiba orang mulai merasa kita ini kok wakil rakyat itu wakilin siapa gitu loh. Pak Ahok, ini sebetulnya sebuah kesadaran baru dan Anda adalah salah satu tonggak sejarah di antara perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Ya, itu saya katakan saya gitu. Ahok anak hoki saja karena kedorong Jokowi. Dan saya juga bukan orang yang mementingkan kedudukan. Bagi saya adalah bagaimana bisa memberikan keadilan sosial pada rakyat. Yang saya waktu jadi pengusaha ditantang bapak saya nggak bisa bantu orang miskin. Sekarang saya tanya, di mana ada dermawan kaya di dunia yang bisa tiap tahun kasih 200 juta US dollar? Kecuali negara, pejabat. Iya. Saya kasih 2,7 triliun untuk 600.000 anak sekolah. Nggak ada konglomerat di dunia yang berani lakukan. Itu pejabat yang benar. Saya bisa lakukan, makanya itu yang membuat Itu saya yang benar. hari ini kalau ketemu teman-teman seusia saya atau teman sekolah saya, mereka bilang saya ini lebih segar, lebih muda daripada dulu. Dan dia bilang saya lebih kurus. Oh nggak lebih kurus, saya lebih padat sekarang. Karena latihannya lebih bagus untuk berantem sekarang. Kalau lihat begini, apakah boleh kita katakan partai yang tidak mengusung atau mendukung Anda itu mungkin kehilangan momentum? Saya nggak tahu. Betul. Karena itu harus dibuktikan waktu 15 Februari 2017. Iya kan? Kita harus buktikan. Apakah betul rakyat akan memilih kami yang ke arah sini atau memilih yang ke arah sana? Kalau ternyata, makanya hitungannya gimana? Kalkulasinya nggak bisa dihitung, Pak. Karena belum pernah ada yang pernah lakukan. Kalau bisa dihitung, sudah ada modelnya, sudah ada yang pernah lakukan, kita bisa ngitung. Ini nggak ada teorinya kok. Apa yang mau dihitung? Yang saya Demikian wawancara saya dengan Basuki Cahayapurnama kali ini. Dari perbincangan tadi, mungkin Anda sudah mendapatkan gambaran mengapa Ahok maju menuju kursi DKI 1 melalui jalur independen. Jangan lupa saksikan kelanjutan perbincangan saya dengan Ahok esok yang secara khusus membahas sepak terjang Ahok memimpin Jakarta.